Gimana Pak, kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Selamat datang di tempat kami yang sederhana ini. Sangat tersanjung bisa berkunjung di sini Pak ya. Insya Allah. Saudaraku seiman sakidah. Dalam kehidupan pasti Anda terbiasa berkunjung ke rumah saudara. Atau mungkin saudara yang berkunjung ke tempat Anda. Teman mungkin, relasi, atau tetangga yang berkunjung. Subhanallah. Sederhana tamu, siapapun mereka. Mungkin tetangga yang sudah sering berjumpa, namun Islam tidak membenarkan Anda untuk membiarkan mereka tanpa dihormati. Barangkali Anda tidak memiliki sesuatu yang dihidangkan kecuali hanya segelas air putih. Namun bila itu memang yang Anda punya, silahkan dihidangkan. Bahkan Rasulullah SAW telah menjadikan apa yang Anda lakukan dalam rangka menghormati tamu, itu bagian dari iman Anda. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sudah sepatutnya bila ia menghormati tamunya. Dahulu sebagian ulama, ketika mendapatkan tamu, namun hanya ada air putih yang dia miliki, maka dia sajikan air putih. Beliau mengatakan, laula anna Rasulullah sallam nahana 'an takalluf la takallaftu. Kalaulah bukan karena Rasulullah sallam telah melarang kita untuk berbuat takalluf, memaksakan diri, niscaya aku akan memaksakan diri dengan berhutang agar bisa menghidangkan sesuatu untuk tamuku. Namun itu tidak diterima dalam Islam, tidak direstui oleh Rasulullah sallam. Karenanya sambutlah tamu Anda dengan apa yang Anda miliki tanpa harus memaksakan diri berhutang, apalagi menjual-jual barang Anda. Dalam Al-Quran kita dapatkan kisah-kisah bagaimana bahkan para nabi menghormati tamunya. Ibrahim alaihissalam, ketika kedatangan tamu, para malaikat yang menjelma dalam wujud manusia, Ibrahim segera masuk ke dalam rumah. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin hanith. Ibrahim segera masuk ke dalam rumahnya dan segera mengambil sebilah pisau untuk menyembelih fi'ijlin, anak sapi. Dia sembelih, kemudian dia hidangkan, dia masak dalam secepatnya, kemudian dia hidangkan kepada tamunya dalam wujud ijlin hanith, daging sapi atau anak sapi yang telah dipanggang di atas bara api, yang di atasnya diletakkan batu sehingga dipanggang dengan api yang kecil sehingga matangnya merata dan terasa lebih lezat. Subhanallah, Ibrahim segitu besar perhatian kepada tamu, sampai karena kalau itu belum siap, namun beliau memiliki sapi, ia segera sembelih sapinya untuk dihidangkan kepada tamunya. Islam menjadikan tamu bagian dari tuntutan iman. Menghormati tamu dengan apa yang Anda bisa lakukan, itu adalah bagian ini gambaran bagaimana Islam memiliki ajaran yang sempurna. Bukan hanya dalam ubudiyah praktis, ibadah praktis dalam wujud sholat, puasa, haji, namun juga yang bersifat sosial. Tamu, bahkan tetangga, bahkan masyarakat, dan serta yang lainnya. Karenanya, saudaraku seiman sakidah, andai Anda benar-benar mempelajari Islam, mengenal Islam dengan sempurna, niscaya Anda akan dapatkan Islam ini mengajarkan kepada Anda syariat yang sangat indah. Tidak ada syariat, tidak ada aturan, tidak ada tradisi yang lebih indah dibanding Islam. Ma ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Islam ini adalah syariat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacatnya, baik dari arah depan ataupun dari arah belakang. Sampai pun dalam hal-hal yang kecil semacam ini, urusan tamu, ternyata dalam Islam sudah ada anjurannya, ada syariatnya. Karenanya dahulu salah satu contoh bagaimana pertemuan yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sahabat Salman Al-Farisi bertamu ke rumah sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan kala itu sahabat Abu Darda sedang menjalankan puasa sunnah. Namun dalam rangka menghormati tamu, beliau membatalkan puasanya. Karena ketika Abu Darda menghidangkan hidangannya kepada sahabat Salman mengatakan, "Aku tidak akan menyantap hidanganmu bila engkau tetap berpuasa." Maka sahabat Abu Darda mengorbankan puasanya demi menghormati tamunya. Ia pun makan bersama tamunya. Dikorbankan puasa sunnahnya demi
menjaga perasaan tamu. Karena tentu tamu tidak nyaman bila ia makan seorang diri sedangkan tuan rumah diam 1000 bahasa, tidak ikut makan, tidak ikut mencicipi hidangan yang diberikan. Tentu sungkan di hatinya. Karenanya Abu Darda rela mengorbankan puasanya, ibadahnya demi apa? Demi menghormati, menjaga perasaan tamunya. Subhanallah. Karena saudaraku seman sakidah, percayalah, dengan menjadi seorang muslim yang taat, Anda bukan menjadi orang yang ekstrim. Dijamin Anda tidak mungkin menjadi orang yang ekstrim. Adanya sikap-sikap ekstrim, adanya perilaku-perilaku ketimpangan-ketimpangan yang tidak pantas, itu sejatinya adalah penyimpangan dari agama Islam. Bukan bagian dari Islam, bukan dari ajaran Islam. Kalau Anda menjalankan Islam dengan benar, mustahil ada ketimpangan-ketimpangan yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini. Tidak menghormati tamu, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyantuni yang lebih muda. Itu sejatinya bukanlah dari Islam, walaupun pelakunya adalah orang Islam. Walaupun pelakunya menyerukan Islam, mendakwahkan Islam, namun prakteknya belum tentu itu adalah dari Islam. Karenanya jangan bebankan kesalahan oknum muslimin terhadap agama Islam. Islam mengajarkan syariat yang sempurna, indah. Sampai pun hal-hal yang kecil. Karena dahulu ada seorang Yahudi berkata kepada sahabat Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Hatal khira'ah, sampai pun etika buang hajat telah diajar oleh nabimu. Ajal, kata sahabat Salman. Tentu, betul demikian apa adanya. Kita laqad nahana an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Kita dilarang untuk bersuci dengan menggunakan bebatuan kurang dari hitungan 3, dari 3 bebatuan. Wa nastanjiya bi aimanina. Kita juga dilarang untuk beristinja, bersuci dengan apa? Dengan tangan kanan namun gunakan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan wa alla numassika dzakara nabi aimanina, dan tidak menyentuh, memegang kemaluan dengan tangan kanan. Subhanallah. Islam mengajarkan segala sesuatu. Sehingga benar seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama'. Sungguh Rasulullah SAW telah meninggalkan kami, namun tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali beliau telah mengajarkan, menyebutkan kepada kita, menceritakan kepada kita kebaikan dan hal-hal yang dapat kita petik sebagai sebuah pelajaran dalam hidup kita. Karenanya marilah kita berupaya mempelajari Islam dengan baik, kemudian berupaya untuk mengamalkannya dan juga menyerukannya kepada masyarakat. Sehingga Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta ini, dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya Anda, namun semua orang di sekitar Anda, baik yang muslim ataupun yang bukan. Betul-betul Islam rahmat, sebagai pembawa kerahmatan, kasih sayang kepada semua orang, sampai pun kepada binatang, sampai pun kepada orang yang non-muslim akan merasakan betul-betul Islam itu agama yang sejuk, agama yang mendatangkan kedamaian, ketentraman bagi alam semesta. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.